Izin bertanya, saya dan suami sedang merintis usaha, Assalamualaikum, dan alhamdulillah kami kekurangan modal. Saya berpendapat daripada kami berhutang, saya mengajukan diri untuk menjual mas kawin kami untuk tambah modal. Apakah di dalam Islam itu diperbolehkan atau seperti apa hukumnya dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Begini, pertama, ini selalu basicnya ini. Basicnya selalu punya siapa? Allah. Harus selalu merasa punya siapa? Allah. Itu dulu basicnya. Setelah itu, belajar fikih rizki dulu. Supaya mengerti rizki itu, kebutuhannya bagaimana, untuk apa digunakan, apa yang mau dicapai. Nah, tujuan ini, ibu dan bapak hidup ini, saya tanya dulu ini. Mau di mana memilih satu di antara 4 ini? Apakah lewat ilmu, kedudukan, harta, atau tenaga? Karena beda-beda nanti rizkinya. Kalau ingin beramal, beribadah lewat harta, maka harta yang dikumpulkan mesti banyak. Jelas. Kalau ingin ibadah lewat ilmu, cukup harta yang mendukung ilmunya. Demikian seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah itu berusaha mencari pekerjaan dengan kapasitas yang ada, yang tidak menyulitkan diri dulu. Misal, saya punya uang berapa yang tidak mengganggu neraca cash flow-nya, bahasa kerennya, rumah tangga. Lebihnya berapa, diputar dulu di situ. Jelas? Kecuali kasus yang berbeda, ini ada peluang besar, bagus misalnya, baik caranya, halal dan thayyib. Peluangnya diserahkan ke kami, tapi modalnya kurang misalnya. Bagaimana caranya? Oh, saya lihat ini ada mas kawin dengan pilihan pinjam pada orang misalnya. Pilih mana? Sekarang lihat fungsinya dulu. Mas kawin itu opsi terakhir. Karena ada opsi dalam mas kawin itu untuk memberikan pengingat dalam keseriusan rumah tangga. Karena itu ketika diberikan, ya wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Quran surat 4 ayat keempat. Berikanlah istrimu itu maharnya yang membuat dia nyaman dan senang. Ternyata salah satu fungsi mahar itu untuk mengikat sifat samara dalam rumah tangga. Apa salah satunya? Misal ada emas ini punya nilai dan dianjurkan supaya yang ada nilainya, nilai instruksiknya. Selain Quran misalnya seperangkat alat sholat dan sebagainya. Dipakai di jari itu. Begitu dipakai suami lihat, ingat lagi kan saat akad. Ingat kan? Jadi kalau Anda mau marah, Anda ingat saat tausiah nikah. Anak saya titipkan kepada engkau bukan pada yang lain. Saya merawatnya dalam keadaan yang baik, tak pernah saya takiti. Tolong Bapak titip ya, walaupun Bapak meninggal lebih dulu dan anak Bapak masih dititipkan kepada engkau. Begitu Anda mau marah, Anda lihat itu, Anda ingat lagi. Istri saya titipan. Itu salah satu fungsi mahar. Begitu dipakai, mengembalikan pada fungsi nikah. Nanti ada yang sifatnya sakinah kayak tadi, ada yang sifatnya mawaddah, rasa senang, bergembira dengan materi dan sebagainya. Ada rahmah, rasa saling menyayangi. Ingat lagi waktu akad, waktu awal, jalan bareng, senang bareng. Jadi kalau ada satu kesulitan, masa satu kesulitan di hari ini harus mengalahkan bertahun-tahun kita menjalani dengan kebahagiaan. Lihat lagi, itu fungsinya. Ya. Walaupun dipakai untuk dijual dengan modal, tidak ada larangannya. Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Tapi secara hikmah, dia punya nilai itu. Kalau suami dengan istri sepakat misalnya dan sebagainya, nggak ada larangan, silahkan saja. Itu keridhoannya. Ya, tapi nanti pertahankan nilai-nilai hikmah yang ada yang melekat di dalamnya. Kalaupun harus minjam yang kira-kira terukur. Yang dengan keuntungan itu tidak berdurasi lama, bisa kemudian melunasi utang. Dan pola minjamnya pun yang tidak ada ribanya dan sebagainya. Jadi kalau jawaban ini secara fikih boleh-boleh saja, tidak ada larangan di dalamnya. Hanya ada komitmen antara suami dan istri, sekalipun itu dilepas tetap terjaga hikmah rumah tangganya dengan nilai kasih yang ada di dalamnya. Jelas? Nah, kalau sukses, istri belikan lagi. Pak. Ya, belikan lagi.